kecuali dalam bagian karena sungguhnya memberikan makan kamu apabila Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di makalah ke-20, al-maqalatul 20. Makalah yang ke-20 ada qaul dari ulama An Hatimil As-Sammi rahimahullah ta'ala. Masih ingat kisah Hatim Al-As-Sammi? Yang mana itu? Iya, dia As-Sammi itu artinya peka. Jadi di beliau itu digelari peka gara-gara ada seorang wanita yang datang bertanya dengan beliau. Jadi tidak tahu yang betina ini tadi ini terkentut, tak sengaja berdentum ya. Nah beliau merasa bahwa itu bagian dari sesuatu hal yang malu, aib bagi perempuan itu, maka beliau seolah-olah peka, tidak kedengaran. Jadi seolah-olah tidak dengar. Jadi maka dikatakan itu ulama yang peka karena beliau menjaga kehormatan seorang wanita yang bertanya dengan beliau. Nah, ada satu qaul beliau, kalam beliau yang disampaikan. Qala, kata beliau, al-ajalatu ay al-isra fil umur. Jadi maksudnya itu tergesa-gesa dalam suatu perkara. Biasa tergesa-gesa tuh. Minasyaitan, itu bagian daripada syaitan. Jadi orang yang biasa tergesa-gesa dalam suatu perkara itu bagian dari syaitan. Tergesa-gesa itu karena memang kita yang buat nyanyian. Ngapo? Ketika dalam keadaan santai dan lapang kita tidak mau mengerjakannya. Tapi kita sudah mendekati, kalau bahasa kita injury time, baru tergesa-gesa. Itu biasa, itu makanya bagian dari syaitan. Semua ulang-ulang Ustaz kalau ngomong, kalau waktu maghrib itu paling ladas, paling asik ngomong. Sudah injury time, sekitar 5 menit lagi atau 3 menit lagi mulai bergoyor nak berpikir mandi. Tergesa-gesa pasti. Ya. Lemak yang mandi cepat, yang mandi lambat belulur dulu, musuknya sampai 15 kali, belum pembersih badannya, pembersih mukanya, belum sampunya, ya, belum sekotai hidung dibersih, kotai kuping dibersih ke, ya, lambat, tergesa-gesa, itu kebiasaan. Jadi bagian dari kebiasaan syaitan. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa. Maka seketika kita punya waktu yang segera untuk melakukan sesuatu, jangan nunggu kaget. Itu kalau bahasa kami lama itu jangan nunggu kaget. Barang pacak digawe sekarang. Makanya aku agak menghindari, selagi aku ingat aku gawekan. Ayo dengar lagi dah baca, hari ini lah nak aku gawekan, selagi ingat. Kaget besok lupa, kadang dengar lagi lupa apa nak digawe. Kadang terlewat saking banyak gawe. Nah jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang tergesa-gesa dari satu perkara atau pekerjaan kita, karena ini bagian dari syaitan. Illa, kata beliau, kecuali fi khamsi mawadi'a, kecuali dalam 5 bagian. Jadi ada 5 hal yang boleh tergesa-gesa, maka harus diperintahkan. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagian dari yang 5 hal itu kalau tergesa-gesa bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, berarti diperbolehkan, bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad, juga termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amud dhaif,
memberikan makan kepada tamu bima la yatakallafu indal mudhif idza nazala, ketika dia sudah masuk rumah. Jadi ini bagian dari sunnah Nabi, pelayanan kita terhadap tamu. Boleh tergesa-gesa, lah ada datang tamu mulai kita berguyur, bergerak, bersigat kalau bahasa kita. Jangan nunggu dia lama dulu, nanya dulu. Caknya musim kemarau. Ada bahasa sindiran dulu. Caknya musim kemarau, panasnya hari ini. Nah, sampai jam berapa pun dia ngobrol belum keluar. Banyak secangkir sampai belum keluar. Ya. Nah, maka ketika datang tamu, malahan lebih baik kita tergesa-gesa. Datang tamu tuh mulai kalau besok kita bersigat. Jangan jadi kayak ada ngam nih datang ini. Ya. Singgahnya lah berkipas lah, kamu ini kita belum keluar banyak secangkir. Injolah kau, aus lah lari lah kau situ ngam. Ini perangi gitu ya. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi berkata, man at'ama akhahu, siapa yang ngejuk makan saudaranya, al-muslima, sesama muslim, syahwatu, sampai memenuhi keinginannya, memenuhi keinginan dia, maksudnya itu selera dia, haramahullahu ta'ala 'alan nar, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya atas neraka. Akhrajahu bil hakim. Nah, ini untuk tuan rumah, bukan untuk tamu. Hadis ini untuk tuan rumah, bukan untuk tamu. Kaget datang, assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Ya. Sahih baik. Wih, dulur baik, yang tambah belagak baik, tambah ganteng. Asik. Jadi apa kabar dasar nak silaturahmi? Ya. Karena silaturahmi ini manjangkan umur, nyehatkan badan, jauh ke balak, murah ke rezeki. Ya. Makanya datang ke sini biar sama berkah rezeki, kau rezeki berkah, aku rezeki berkah. Sampai Nabi mengatakan, iyo hadis ulil. Siapa yang memberikan makan kepada saudaranya, termasuk tamunya tadi, sesuai dengan selera dia, haramahullahu ta'ala 'alan nar, diharamkan atasnya api neraka. Makanya kalau tidak galak dicilat api neraka, apaloka hidang-hidang kelak. Ya. Ini bukannya untuk tamunya, untuk uang yang jadi tuan. Bahkan menjelajahkan 1 dirham untuk tamu itu lebih afdal, lebih utama. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam urusan ini kata Hatim al-Asam, boleh tergesa-gesa, cepat-cepat sigat kalau bahasa kita. Apalagi yang datang itu wong tua kita, sanak saudara kita, apalagi ustadznya mau datang. Nah, itu ya. Ustaz datang ke rumah, bergeraklah cepat. Nah, itu. Jangan bingung, no. Ngapa Ustaz datang ke mana marah pun. Apa nak lagi dah. Bersigatlah. Apalagi orang-orang alim yang datang. Kita kan kalau datang tamu kadang ke rumah, makan jamu oleh orang alim, orang-orang saleh, orang-orang saleh. Orang soleh tapi bukan soleh maksudnya. Ya. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena berkah yang kita kasih dengan mereka itu berkah. Jadi energi dia masuk dalam perut dia untuk ibadah, berkah. Rezeki kita berkah. Lagi dari hadis. Bahkan di hadis lain dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu, siapa yang memberikan makan kepada saudaranya, minal khubzi,
hatta yushbi'ahu, sampai mengenyangkan dia. Nah, lego dia bertamu dengan kita ngejut dia makan sampai dia kenyang, seneng ya. Wasaqahu minal ma', ngejut dia minum sampai dia hilang haus dahagonya. Hatta yurwiyata ba'da minan nar sab'a khanadika khanadik kullu khandaki masiratu sab'imi'ati am. Maka dia akan dijauhkan daripada api neraka seukuran dengan ada 7 parit. Khandak tuh khandak asalnya parit. Kullu khandak, setiap parit itu masiratu sab'imi'ati amin, jaraknya itu sampai 700 tahun perjalanan. Dijauhkan dari neraka. Dengan apa? Dengan memberikan makan kepada saudaranya sampai dia kenyang, dahaganya hilang, laparnya habis hilang. Maka dia akan dijauhkan, kata Rasulullah, dari api neraka ya, yang jaraknya itu 7 daripada parit. Setiap parit itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Begitu jauhnya api neraka. Cuman sekedar memberikan makan kepada saudara, termasuk saudara kita muslim yang datang ke rumah kita untuk menyegerakan memberikan makan kepada mereka. Nah, kata Hatim al-Asami rahimallahu ta'ala, itu bagian yang diperbolehkan berlaku tergesa-gesa untuk menyiapkan makan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Ya Dandi ya. Bangun Dandi, bangun. Tidur kau ya. Berikutnya yang kedua kata beliau, wa tajhizul mayyiti idza mata, mengurus, menyegerakan mayit, menyegerakan atau mengurus mayit bil ghusli wa takfini wa salati alaih wa daf. Maksudnya mengurus, menyegerakan pengurusannya tadi itu sebenarnya lebih berat ke mengurus ya. Itu apa? Menyegerakan apa? Penyelenggaraan. Mengurus atau penyelenggaraan boleh. Menyegerakan penyelenggaraan mayit ya. Mengurus mayit dengan apa? Bil ghusli, dengan memandikan, wa takfin, mengafankan dia, wassalati alaih, menyolatkan di atasnya, wadaf, menguburkannya idza mata, apabila mati, maksudnya yakinan, yang dia yakin dia sudah meninggal, maka sunnahnya untuk disegerakan mereka diselenggarakan mayitnya atau disegerakan dikuburkan. Jadi tidak dibenarkan ketika menunda-nunda untuk menyelenggarakan mayit sampai mengafani dan termasuk menguburkannya. Ini termasuk bukan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Berbagai macam alasan kadang-kadang ya. Jangan sampai beberapa alasan dunia yang menyebabkan kita untuk menunda penyelenggaraan mayit. Entah keluarga yang belum datang, yang dari Amerika situ, dari Pemulutan, dari Sungai Sikung, jauh-jauh kalau kan itu kan. Iya kan, Sungai Sikung, Pemulutan, Amerika situ, jauh kalau 3 tempat ini. Ya, sampai kaget dulu, nunggu dulu, tidak bisa mah itu. Apalagi dia orang-orang soleh. Kalau dalam sebuah maupun hadis Nabi mengatakan ketika mayit itu dibawa di atas keranda untuk dikuburkan, kalau dia orang-orang soleh, dia mengatakan qaddimuni, gancang likit. Kata Nabi, kamu udah denger tidak? Karena dia tak tahan lagi, tak sabar lagi itu berjumpa dengan Tuhannya. Sementara orang-orang yang ahli maksiat, dia mengatakan ya wailaha anna yadhhabu nabiha. Nah celaka, aku nak dibawa kemana aku? Padahal yang bawanya itu kawan-kawan dia, kawan-kawan sama main hadro.
yang angkat dia tadi. Yang galak bergabung di gudang ngobrol, itu kawan-kawan yang angkat dia tadi. Yang baru pesan main gap jam 4 subuh baru balik tadi, nah, itu yang angkat dia. Nak dibawa kemana aku nih, celaku aku nih, tolong jangan dibawa. Oh, tidak bisa kok. Tapi tidak dengar. Dalam yang angkat dia tidak dengar. Kapan dengar gawat itu. Diuntal ke kawan. Jerit ngantuk jian. Mayat hidup jian. Nah, makanya tidak dibenarkan syariat. Ada beberapa wilayah yang menganggap bahwa orang-orang yang tertentu, orang-orang yang punya kedudukan, ketenaran atau apapun, ketika dia mati itu ditunda dulu karena banyak faktor yang diperhatikan. Oh, tidak bisa dalam itu. Maka ini termasuk bagian sunnah Nabi untuk menyelenggarakan penyelenggaraan mayit. Kan kita diperintahkan untuk mengiringi dari semulai kita mengurusi dia dari mandinya, mengapaninya, menyolatinya. Itu banyak juga keutamaan bagi orang-orang yang melakukan itu. Sampai Nabi mengatakan, inna awwala ma yujazal mu'mini ba'da mautihi ayyaghfira li jami'i man taba'a janazahu. Sungguh yang pertama akan mendapatkan balasan bagi orang mukmin setelah matinya, dia mendapatkan pengampunan bagi orang-orang yang mengikuti jenazah. Jadi dia menyelenggarakan, menyegerakan. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, bahwa ini bagian dari jalan untuk mendapatkan pengampunan, balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mengiringi mayit ketika dia sudah meninggal dunia. Idza mata ar-rajulu min ahlil jannah, apabila matinya seorang laki-laki daripada ahli surga. Ini orang-orang yang saleh, orang-orang alim, orang-orang ulama-ulama yang baik, orang-orang ahli ibadah yang dekat dengan Allah. Istahiyallahu azza wa jal, ya. Allah merasa malu ayyu'adzaba, untuk mengadab man hamalahu wa man tabi'ahu man shalla alaihi, untuk orang-orang yang membawanya, mengikuti dan menyolatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi keutamaan bagi orang yang meninggal dunia pun diberikan keutamaan, dan juga bagi orang yang menyelenggarakan atau mengurus mayit tadi. Ya, ini termasuk menyegerakan untuk memberikan urusan bagi mayit tadi, termasuk memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkannya. Maka dua hal ini diantara tiga hal yang belum kita sebutkan kakek, ini bukan bagian dari bagian syaitan ketika kita lakukan untuk menyegerakan atau tergesa. Tapi selain ini, beberapa hal yang sering kita lakukan, terutama dalam urusan-urusan kita dunia, kita tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, termasuk ibadah tergesa-gesa, sembahyang tergesa-gesa. Ini nak gancang-gancang baik, imam panjang dikit, rutuan, ngantuk lah, atang ditandoi kawan, lemak nandoi itu kaget dengar lagi. Belum, dia masih wuduk santai, ngabis rokok dulu. Imam masih lambat juga. Alhamdulillah ya Rabb. Dia masih duduk di pinggir tempat wuduk tuh. Ayo wuduk aja, kaget masih lama juga. Belum ayatnya belum panjang kan. Ujung-ujung lah di ujung deh, berapa berburak lu wuduknya tidak keluar lagi, bergancang kejar-kejaran sambil berlari, tambung untung singgonya. Kedengaran suara kain Nah, ini termasuk tergesa-gesa, bagian dari syaitan. Apalagi subuh, bunyi suara pintu dan jeleger. Belum dia nomor pula berlari kan, jeleger. Nah, jadi ini sesuatu hal yang kita hindari dalam tergesa-gesa dalam beberapa perkara. Tapi dalam beberapa perkara yang lain, kata Hatim al-Lasami, bahwa ini boleh, bahkan sunnah Nabi Muhammad untuk menyegerakan melakukannya. Yang pertama tadi adalah apa tadi?
memberikan makan kepada, menghidangkan hidangan makanan kepada tetamu kita, ya, karena ini bagian dari sunnah Nabi. Termasuk yang kedua, menyelenggarakan penyelenggaraan mayit, memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Allah alam. Itu nanya.